Selamat malam Bapak Ibu, selamat datang kembali di Indonesia Edu Webinar. Malam hari ini kita kedatangan tamu spesial Pak Noval. Selamat malam Pak Noval. Selamat malam Mas Ardi, apa kabar Mas? Sehat Pak Noval. Nah Bapak Ibu gimana nih kabarnya? Nah malam hari ini kita akan belajar bareng Pak Noval untuk bikin absensi dengan QR Code. Nah yang database-nya tersimpan di Google Form. Nah, gimana nih caranya nanti gimana nih? Nah, kita akan utak-utik bareng bersama Pak Noval. Jadi Bapak Ibu yang sudah ada di sini, yang sudah join di Indonesia Edu Webinar, yuk diajak teman-temannya, rekan kerjanya, Bapak Ibu guru yang lain, MGMP-nya, sekolahnya, kepala sekolahnya, yuk semua diajak bareng supaya kita bisa berbagi inspirasi, berbagi pengalaman. Gimana nih cara bikin absensi yang efektif pakai Google Form. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Indonesia Edu Webinar ini adalah serangkaian kegiatan webinar yang diadakan secara online dan gratis untuk membantu guru, orang tua, dan siswa membangun kepercayaan terhadap teknologi dan keahlian memasuki masa depan di era normal baru. Nah, khusus untuk seri webinar Belajar ID ini, ditujukan untuk mendukung program aktivasi akun belajar.id. Jadi di sini Bapak Ibu akan banyak sekali belajar tentang pengenalan akun Belajar ID, cara aktivasinya, teknik mengajar efektif, sampai juga cara-cara kiat-kiat mentransformasi pembelajaran. Nah, acara ini berkolaborasi dengan banyak sekali lembaga dan institusi yang logonya bisa Bapak Ibu lihat di sini. Dan juga didukung oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, TV Edukasi, Belajar.id, Google for Education, dan juga Revo. Nah, nanti selama sesi kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diperdalam bersama Pak Noval, atau justru Bapak Ibu punya pengalaman berkaitan dengan pembuatan absensi, pakai Google Form atau pakai metode lain, silakan Bapak Ibu boleh berbagi pengalaman di live chat. Atau kalau Bapak Ibu ngerasa sesi pada malam hari ini atau sesi-sesi yang lain bermanfaat, nggak perlu ragu Bapak Ibu, silakan post di sosial media Bapak Ibu, dan jangan lupa tag kami di @revo-indonesia. Bapak Ibu bisa juga mendapatkan update terbaru kegiatan kami di gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id. Nah, sebelum kita mulai, saya menyampaikan satu pesan sponsor dari teman-teman Warteg. Nah, Bapak Ibu yang masih aktif di Dapoding, masih aktif mengajar, tetapi akunnya terhapus karena pemutakhiran data akun Belajar ID. Nah, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, Bapak Ibu bisa langsung melaporkan melalui tombol butuh bantuan di laman belajar.id dengan kategori masalah akun terhapus atau dinonaktifkan. Nah, nanti akun yang lama bisa diproses untuk dipulihkan. Nah, terus untuk menghindari kejadian serupa, nanti Bapak Ibu setiap kali ada perubahan di Dapodik, terutama yang pindah jenjang ya Bapak Ibu, silakan setelah ada perubahan di Dapodik itu langsung cek email dari nostripreply@belajar.id supaya nanti pemberitahuannya nggak ketinggalan. Nah, karena biasanya setiap kali Bapak Ibu berpindah jenjang itu akan dapat akun baru dan akun yang lama akan dinonaktifkan. Gitu, Bapak Ibu. Nah, sekarang mari kita sambut Pak Noval. Selamat malam, Pak Noval. Malam hari ini kita akan belajar apa aja nih, Pak Noval? Oke Mas Ardi, nah jadi untuk malam ini Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Noval Abdillah, saya merupakan guru sekolah dasar, tepatnya di SD Negeri 3 Telogosari, Kabupaten Situbondo. Saya senang sekali malam ini banyak yang antusias, tentunya yang akan kita pelajari di sini nanti kita akan mencoba membuat presensi dengan memanfaatkan layanan Google. Di antaranya adalah menggunakan Google Form sekaligus juga menggunakan Google Spreadsheet. Nah, dua ini nanti yang akan menjadi istilahnya gebrakan gitu. Ada inovasi yang disentuh di situ sehingga Bapak Ibu bisa membayangkan wah nanti jadinya akan seperti apa, seperti itu. Oke, ya sudah. Gak sabar Bapak Ibu. Mari kita belajar bareng-bareng bersama Pak Noval. Silakan Pak Noval.
Oke. Mohon izin Mas Ardi, saya share screen ya. Ya. Iya, silakan. Bapak Ibu yang berada di wilayah Situbondo dan Jawa Timur, mari kita kasih semangat ke Pak Noval. Yeay. Di sini sudah ada 68 orang. Wow, ini kalau berkumpul di satu ruangan ini sudah penuh nih. Oke, ya, sudah nampak. Oke, sebentar Mas Ardi kayaknya. Nah, ini. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, di kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi tips bagaimana cara kita membuat presensi dengan memanfaatkan QR code, di mana database-nya itu tersimpan di spreadsheet, gitu ya. Kemudian kita juga akan memanfaatkan Google Form. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ada pertanyaan besar nih sebenarnya untuk Bapak Ibu yang nonton baik secara live di YouTube maupun di Facebook ya. Nah, kira-kira mengapa kita perlu untuk mencatat kehadiran siswa? Bisa nggak kah Bapak Ibu memberikan komentar? Apa sih perlunya untuk mencatat kehadiran itu? Gitu ya. Oke, mungkin ada yang komentar, Mas Ardi? Nah, kenapa Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu kenapa nih kita perlu mencatat kehadiran peserta didik? Nah, boleh langsung tulis di kolom chat Bapak Ibu. Kenapa sih kok kita perlu untuk mencatat kehadiran ya? Apa pentingnya gitu? Bisa nggak Bapak Ibu bisa memberikan komentar? Nah, kalau saya biasanya itu biar nanti kurikulum punya rekap untuk nanti penilaian kehadiran atau penilaian sikap kayak gitu, Pak. Nah, oke. Nah, ini jadi untuk isian rapor. Jadi data presensi itu dimanfaatkan untuk isian rapor. Nah, ini cukup banyak juga ya. Kemudian ada apa katanya? Apalagi nih? Sebagai bentuk perhatian kita kepada siswa. Oke, nah ini keren banget nih Bapak Ibu ya. Kemudian mengukur kedisiplinan. Nah, terus apalagi ada yang berbeda? Untuk pengelolaan kelas sekaligus kedisiplinan. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu tentu telah memiliki jawaban-jawaban yang mana Bapak Ibu sudah bisa. Artinya bahwa memang kita perlu untuk mencatat kehadiran siswa ini. Ya, kepentingannya banyak selain untuk misalkan untuk pengisian data raport, kemudian untuk meningkatkan kedisiplinan gitu ya, sebagai bentuk perhatian kita kepada siswa. Nah, itu semuanya benar, Bapak Ibu. Nah, sekarang pernah nggak Bapak Ibu membayangkan di era zaman sekarang ini, coba kita bandingkan, mana yang lebih cepat dan efisien? Bapak Ibu, coba. Ini ada dua gambar. Yang sebelah kiri itu menggunakan presensi dengan menggunakan QR code, kemudian yang sebelah kanan ini presensi masih manual gitu ya. Kira-kira apa sih yang terbayang di benak Bapak Ibu? Bisa nggak beri komentar Bapak Ibu? Nah, lebih cepat mana yang Bapak Ibu pakai QR code tinggal cenit gitu atau masih tanda tangan manual? Mana nih? Bapak Ibu. Nah, jadi kira-kira apa sih bayangan Bapak Ibu nih dari dua gambar ini, bisa nggak bandingkan apa sebenarnya yang berbeda dari keduanya gitu? Nah, yang QR code, nah ini Pak Noval banyak yang bilang QR code dong. Oke, QR code cepat gitu ya, presensi keren, cepat, akurat, apalagi ada nggak yang lain, Bapak Ibu? Nggak perlu antri. Nah, tidak perlu antri untuk absen. Nah, ini salah satunya ya Bapak Ibu. Ya, Terus, apalagi? Mana lagi Bapak Ibu? Nah, ini baru dua nih yang jawab ya. Oke. Nah, QR lebih cepat dan praktis. Nah, jadi itulah ya Bapak Ibu, apa yang menjadi bayangan Bapak Ibu bahwa dunia teknologi saat ini sejatinya itu harus membuat langkah kita itu semakin cepat dan efisien. Kemudian akurasi itu menjadi bagian yang paling penting ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas ini antusias banget Mas Ardi. Nah, baik
kita akan lanjutkan gitu. Ini kalau kita bicara perbandingan ya Bapak Ibu. Maka di sini saya bisa membandingkan kemudian apa sih sebenarnya manfaatnya gitu ketika kita menggunakan presensi menggunakan Google Form. Jadi sangat banyak ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah tanpa menunggu, tadi sudah sudah dijawab gitu ya. Kemudian yang kedua prosesnya lebih singkat. Prosesnya lebih singkat. Nah, bisa bayangkan nih Bapak Ibu, misalkan satu QR code itu bisa digunakan banyak orang. Jadi orang tinggal dari jauh scan titit, maka sekian detik untuk 10 orang itu data langsung masuk gitu ya. Kemudian, nah ini ramah lingkungan. Kenapa? Karena kita sama sekali tidak memanfaatkan kertas atau tidak menggunakan kertas ya. Dan yang paling penting Bapak Ibu, nah ini yang menjadi dokumen ya, dokumen penting itu harus tersimpan dengan aman Bapak Ibu. Bisa bayangkan kalau Bapak Ibu masih menggunakan presensi yang manual, nah, Pak saya pinjam dulu Pak untuk difotokopi, nah, ternyata difotokopian aslinya hilang sementara yang dibawa fotokopian. Nah ini cukup sulit juga nanti untuk mencari yang asli gitu. Nah ini jadi hal-hal yang demikian maka perlu kita juga antisipasi Bapak Ibu ya. Kemudian menggunakan Google Form itu digunakan secara gratis Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang biaya apapun di situ ya. Jadi digunakan secara gratis. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu tidak bisa dimanipulasi. Nah, jadi akurasi itu penting Bapak Ibu. Nah, jadi siswanya masuk jam berapa, tepat pukul berapa, maka di situ sudah ada catatannya. Dan yang paling menarik Bapak Ibu, nah di sini bisa kita membuat laporannya atau rekap bulanannya itu secara otomatis. Nah, Bapak Ibu, gimana nih? Mudah-mudahan Bapak Ibu udah penasaran nih ya. Kemudian yang terakhir adalah meminimalisir tenaga. Nah, biasanya guru yang mulai mengabsen, si A hadir, si B hadir. Nah, jadi gurunya cukup diam melihat, kemudian siswanya bisa secara mandiri. Nah, jadi hemat tenaga, Bapak Ibu. Kira-kira ini bayangan yang bisa Bapak Ibu bisa kita lakukan, gitu ya. Nah sekarang apa yang perlu kita awali, Bapak Ibu, sebelum kita membuat presensi atau aplikasinya nanti ya. Nah jadi yang perlu kita awali adalah tentu membangun database, Bapak Ibu ya. Database ini menjadi sangat penting karena dari database inilah nanti kita bisa mengolah data ya Bapak Ibu, mengolah data kehadiran. Oke, Mas Andi, mungkin saya izin langsung praktek aja Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu juga bisa menyimak gitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan pertama Bapak Ibu silakan buat folder gitu. Nah, di sini saya menggunakan akun Belajar ID. Kenapa? Karena selain penyimpanannya yang sangat besar ya Bapak Ibu, kemudian Google ini juga bisa diakses dengan cepat Bapak Ibu ya. Selain cepat Bapak Ibu, ini juga bisa menampung lebih banyak data. Nah, saya pernah mencoba untuk saat ini untuk presensi ini dari bulan Juli sampai dengan bulan ini itu bisa merekap kehadiran setiap harinya itu sekitar 1.000 siswa. Coba bayangkan berapa bulan itu sudah tercover ya. Dan itu masih di-handle oleh Google ya Bapak Ibu, bayangkan. Nah, jadi itu kalau kertas berapa hari itu Pak? Ya. Nah sebenarnya banyak pilihan sih Mas Ardi, bisa menggunakan yang versi web gitu. Tapi ya gimana Bapak Ibu, kalau kita gunakan versi web tentunya nanti ada proses backup gitu tiap bulannya. Nah untuk Google, nah ini anti was-was, anti galau lah, dibiarkan aja udah yes, aman lah Google nih. Nah, lagi di sini ya. Kita buka, kita membuat new tab, folder baru. Jadi kita buat folder baru. Nah, jangan lupa Bapak Ibu folder index artinya agar nanti folder ini selalu terbaca di urutan paling atas gitu ya. Nah, oke, jadi saya beri judul presensi QR kode SD demo misalkan ya. Untuk demonstrasi ini simulasi ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita create di sini. Nah setelah itu Bapak Ibu kita bangun sebuah database ya. Oke,
kita bangun database di sini, maka klik new lagi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu jangan lupa klik Google Sheets ya. Nah, ini kita klik di sini. Nah, data apa saja yang diperlukan untuk database? Nah, ini tergantung kebutuhan daripada Bapak Ibu ya. Kalau saya kebutuhannya karena saya ingin membuat kartu pelajar gitu, maka ya data-data yang penting saja yang dimasukkan ya, seperti tanggal lahir ya kan, lahir, NISN, termasuk nomor sekolah gitu. Kemudian juga di situ mungkin ada alamat dan jenis kelamin ya, mungkin seputaran itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu di sini, jadi yang perlu kita buat nama kolomnya pertama di sini adalah kelas ya Bapak Ibu. Nah, kita buat nama kelasnya dulu, nanti jadi kelas. Kenapa kok harus kelas dulu Pak? Nah, ini untuk membedakan ya Bapak Ibu, supaya terlihat lebih awal. Nah, jadi kelas. Kemudian berikutnya di sini kita bisa nama kolomnya adalah nama siswa. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan masih terlihat ya. Ini masih berputar dari tadi. Nah, setelah nama siswa Bapak Ibu, nah di sini bisa kita ketik NIS-nya, NIS, nomor induk sekolah. Dan di sini jenis kelaminnya Bapak Ibu, singkat aja. Dan di sini juga bisa kita ketikkan NISN, nomor induk siswa nasional, kemudian tempat lahir, dan di sini tanggal lahir, kemudian apa lagi ya Bapak Ibu yang diperlukan, agama mungkin kalau memang perlu. Dan di sini ada alamat Bapak Ibu. Oke, setelah alamat, nah ini buat catatan ya Bapak Ibu, juga bisa menambahkan nomor WA ya. Nah, di sini ada nomor WA-nya. Bapak Ibu, nah ini kita blok seluruhnya, kemudian kita rapikan, kita buat rata tengah. Nah, ya sudah center gini Bapak Ibu. Oke, nah sekarang kita masukkan database yang kita inginkan ini. Bapak Ibu punya opsi misalkan ngambil profil peserta didik dari Dapodik gitu ya. Nah, bisa kita ambil opsi yang seperti itu. Nah, saya menyiapkan di sini Bapak Ibu database-nya. Jadi saya menggunakan nama-namanya. Nah, jadi saya paste di sini. Oke. Nah, saya klik 2 kali agar kelas 6 Bapak Ibu ya. Jadi saya tulis di sini 6 seperti ini. Kemudian saya buat klik 2 kali supaya jadi copy paste secara langsung ke bawah ya Bapak Ibu. Kita rapikan dulu. Kemudian NISN-nya mungkin saya urutkan ya 11225 misalkan. Nah, jadi ini saya urutkan. Wah, ini belum urut ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini 6 misalkan. Ini hanya contoh aja ya Bapak Ibu untuk simulasi aja. Nah, ini sudah urut Bapak Ibu. Terus setelah itu Bapak Ibu bisa jenis kelaminnya sesuaikan aja. Nah, jadi Amiru misalkan ini laki-laki gitu ya. Kemudian Ammar laki juga. Dava ini juga, Astrid ini laki-laki. Nah, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Jadi kesesuaian ini Bapak Ibu bisa ambil dari Dapodik ya Bapak Ibu. Nah, saya ada aja sembarang karena ini hanya kepentingan simulasi aja Bapak Ibu. Jadi untuk kevalidan data,
Nah, ini tidak saya jamin ya Bapak Ibu, ini hanya simulasi. Nah, jadi untuk data di sini sudah bisa gitu ya. Kemudian NISN ya Bapak Ibu, NISN misalkan saya akan memulai dari 011435 12 misalkan 1102 ya. Ini berapa digit Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini lebih 1 ya Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi saya menganggap NISN ini karena nomor unik ya Bapak Ibu. Nah, satu orang punya satu NISN. Ini sudah saya buat NISN-nya. Nah, kemudian tempat lahir seluruhnya. Nah, ini asli Situbondo Bapak Ibu ya. Karena saya ngajar di Situbondo, jadi seluruhnya di Situbondo. Oke. Nah, mungkin kurang besar, saya besar aja. Nah, kemudian 12 Maret 2007. 2013 ya. Nah, seperti ini. Nah, iya, Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Oke. Oke. Ibu. Jadi sudah database-nya, tanggal lahir. Nah, sekarang untuk agama, misalkan ada yang Islam di sini. Kemudian mungkin ada yang Kristen juga, misalkan ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada Hindu Buddha juga. Oke, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, untuk alamat Bapak Ibu, nah Bapak Ibu bisa menuliskan lengkap. Mungkin saya tulis desa saja. Desa Plogosari, Kecamatan Sumber Malang. Ya, Bapak Ibu. Oke, untuk database ini saya rasa juga sudah lengkap ya Bapak Ibu. Kepentingannya nanti untuk pembuatan kartu siswa. Kemudian untuk nomor WA, silakan nanti diisi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, kita beri nama dulu file ini. Database siswa. Kemudian untuk sheet-nya Bapak Ibu, di sini saya rename, saya buat data siswa seperti ini. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membuat Google Form yang mana fungsinya itu sebagai presensi ya. Google Form itu sebagai presensi. Nah, caranya ya. Nah, ini kita buat new lagi, kemudian kita buat Google Form. Jadi nanti formulir ini yang akan diisi setiap hari oleh siswa kita, Bapak Ibu ya. Nah, saya ketik di sini. Sabar. Ini masih putar-putar Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini kita akan membuat link yang mana itu akan dimanfaatkan untuk sebagai akses satu kali klik ya. Jadi sekali ngeklik siswa itu akan kirim data secara otomatis gitu. Nah, seperti apa? Oke. Jadi ini Google Form-nya, Bapak Ibu. Nah, kita mulai dari nama dulu Bapak Ibu ya. Nama. Nah, kemudian
Kemudian di sini Bapak Ibu, saya tidak membuat keterangan kelas. Kenapa? Karena kalau keterangan kelas, iya kalau tahun ini masih di kelas itu. Gimana kalau tahun berikutnya? Nah, maka nanti database itu akan berubah lagi ya Bapak Ibu. Jadi yang akan saya gunakan adalah NISN ya Bapak Ibu. Nah, jadi setelah siswa ini saya copy. Nah, setelah nama siswa di sini saya akan merekam nomor induk siswa nasional. Oke, NISN. Nah, setelah itu Bapak Ibu untuk absen maka ada keterangan hadir, izin, alfa, sakit dan izin ya. Nah, jadi kita buat di sini keterangan. Nah, kemudian untuk jawabannya kita pilih multiple choice ya atau pilihan ganda. Nah, kita ketik hadir. Kemudian ya sakit. Nah, seperti ini. Kemudian alfa alias tanpa keterangannya Bapak Ibu. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu kita bisa membuat apa namanya di sini nomor A gitu ya. Nah, jadi kira-kira yang ditanyakan di sini Bapak Ibu, nah, itu sudah ada di database ya. Jadi sudah connect dengan nama siswa ada, NISN juga ada ya, keterangan dan nomor WA juga ada. Nah, oke Bapak Ibu ya. Nah, Nah, setelah itu Bapak Ibu, saya akan membuat link absen ya. Jadi link ini yang dimanfaatkan nanti untuk siswa dari masing-masing siswa. Nah, jadi saya akan membuat satu di sini, new tab ya, new tab. Nah, di sini sheet 2 saya rename Bapak Ibu menjadi link absen. Nah, seperti ini. Seperti apa sih Pak link absen yang dimaksud itu? Nah, oke, ini saya tunjukkan ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini saya preview, ya kan? Kalau saya preview, maka kita ngisi nama, kemudian NISN, kemudian keterangan hadir, ya, dan kita ngisi nomor WA, baru kita submit. Nah, ini proses ini terlalu lama, Bapak Ibu, ya. Ini sangat lama, jadi kurang praktis. Saya akan memangkas proses ini dengan cara seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini saya close preview. Jadi Bapak Ibu klik titik 3 di sini ya, titik 3 ini, kemudian Bapak Ibu kita buat prefill ya Bapak Ibu. Get prefill. Nah, saya contohkan di sini Bapak Ibu. Saya ambil di database. Ini nama yang pertama siapa tadi? Oke, saya kasih contoh nama pertama Amiru. Ya. Saya paste di sini Bapak Ibu. Kemudian NISN-nya ini saya paste di sini. Keterangannya hadir ya Bapak Ibu. Jadi kalau ngisi ini, kalau bisa ngisi form ini artinya hadir. Kalau nggak bisa berarti nggak hadir. Nah, jadi perlu keterangan lebih lanjut, izin, sakit, atau apa. Nah, kemudian saya kasih nomor di sini, mungkin nomor ini. Oke, setelah itu Bapak Ibu, maka jangan lupa kita buat get link. Nah, ya kita dapatkan linknya. Sehingga untuk isian Amiru ini cukup dengan ngeklik aja nanti, maka akan terekam otomatis. Nah, kita copy link di sini dan kita coba paste di bagian link absen ya. Kita coba lihat dulu di sini ya Bapak Ibu. Saya buat value aja. Jadi ini saya lepaskan ya Bapak Ibu. Kemudian ini saya besarkan agar Bapak Ibu bisa melihat gimana sih link ini dibuat gitu ya. Gimana sih cara kerja dari link ini. Nah, oke Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita perhatikan bersama bahwa link ini itu ada namanya. Nah, Amiru Adil. Kemudian setelah itu ada NISN-nya. 014 dan seterusnya. Kemudian ada keterangannya, yaitu keterangannya hadir. Kemudian yang belakang ada nomornya, nomor HP 081 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, tipsnya saya kasih tips di sini.
supaya link ini berfungsi satu kali klik gitu ya. Maka tulisan view form yang ada di sini itu kita ubah menjadi form response. Oke ya. Kita ubah menjadi form respon gini. Nah, ini jadi link aktif ya Bapak Ibu. Nah, coba kita akses ya Bapak Ibu, kita akses seperti ini. Nah, ini sudah saya akses Bapak Ibu. Nah, maka tanpa mengisi form yang tadi gitu ya, tanpa mengisi form yang tadi, ternyata bisa kita lakukan di sini. Ini Bapak Ibu, respon sudah direkam. Nah, gimana nih? Keren ya Google. Jadi bisa kita bisa kita manfaatkan nih hanya dengan mengisi prefill ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini sudah masuk nih rekamannya ya. Nah, ya Amiru Adil Fawas. Nah, ya Mas Ardi gimana? Oh, berarti itu tinggal klik link aja udah langsung ada isiannya begitu ya Pak? Wow. Ya, jadi tinggal klik link, maka tinggal sudah masuk responnya gitu ya. Nah, tugas kita sekarang Bapak Ibu, gimana cara membuat link yang sama untuk semua siswa, gitu ya. Buat link yang sama untuk semua siswa. Nah, bisa enggak ya, Bapak Ibu? Nah, makanya butuh yang namanya database. Nah, peran database inilah nanti yang akan kita manfaatkan ya, Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, ini mungkin saya geser ya, Bapak Ibu. Ini tidak saya aktifkan linknya. Nah, yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, di sini ada nama Amiru. Ingat Bapak Ibu, setiap spasi selalu diganti dengan plus. Nah, ya kan? Setiap spasi diganti dengan plus. Oke. Bapak Ibu. Nah, ini saya X dulu Bapak Ibu. Oke. Nah, saya taruh di sini misalkan. Nah, sekarang saya akan memindahkan yang diperlukan oleh isian ini ya, Bapak Ibu. Yang tadi kan perlu nama, yang diperlukan tuh nama, NISN, ya kan? Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Keterangan, ya kan? Nah, kita tulis yang sama, Bapak Ibu. Ya, kita tulis di sini nama siswa. Kemudian NISN ya. Kemudian buat keterangan. Dan yang terakhir adalah nomor WA. Nah, seperti ini. Oke, Pak Ibu. Tadi setiap spasi itu diganti dengan tanda plus. Baik. Kita buat rumus di sini sama dengan, jadi substitute ya, Bapak Ibu. Artinya, nah ini kita substitusi, kita ambil dari data siswa yang pertama. Oke, ini. Kemudian kita nggak ada ininya ya, koma. Nah, ini ya Bapak Ibu, koma, cari untuk. Nah, tanda petik spasi artinya kita akan mencari spasi, kemudian replace with, nah, koma lagi, kemudian replace dengan tanda plus. Nah, tutup lagi dengan ini ya Bapak Ibu, tutup lagi dengan tanda petik. Nah, karena ini string. Nah, setelah itu baru kita tekan enter. Nah, jadi ya Bapak Ibu di sini. Oke ya. Nah, Bapak Ibu perlu lakukan ini, kita drag terus jadi sebanyak siswa yang kita punya gitu ya. Nah, oke, ini saya kecilkan, siswanya mungkin ada sekitar 30 ya Bapak Ibu. Oke, ini sudah. Nah, jadi setiap nama, setiap spasi sudah diganti dengan tanda plus. Kemudian kita buat NISN-nya Bapak Ibu. NISN sama dengan juga di sini kita cari kolom NISN. Nah, ini kita enter dan kita drag lagi Bapak Ibu ke bawah. Gitu.
Nah, oke ya. Nah, keterangannya, karena ini mau absen ya Bapak Ibu, maka keterangannya ya hadir gitu. Nah, kalau ada yang tanya, Pak gimana kalau udah hadir? Nah, kita bahas selanjutnya ya Bapak Ibu untuk hari kedua tuh. Nah, ini hadir. Kemudian nomor WA-nya, nah ini bisa diisi ya Bapak Ibu. Nah, ini hanya contoh ya Bapak Ibu, contoh aja, jangan apa namanya, jangan dianggap beneran nomor WA ini. Tapi kalau Bapak Ibu ingin buat ya harusnya beneran gitu ya. Oke, nah ini sudah pas ya Bapak Ibu. Nah setelah itu baik. Nah setelah itu kita buat linknya di sini, link ya, Bapak Ibu. Nah, jadi link ini sama dengan string gini Bapak Ibu. Kemudian kita ambil dulu Bapak Ibu form respon sampai nama siswa ini, sampai sama dengan ini ya Bapak Ibu, kita cut aja tidak apa-apa. Jadi saya masukkan di sini. Nah seperti itu. Kemudian Bapak Ibu setelahnya tanda petik, tanda dan gabung gitu ya maksudnya. Dan kita gabungkan dengan nama. Nah kita klik nama. Kemudian dan lagi. Nah setelah dan itu Bapak Ibu tanda petik lagi, kita gabung dengan entry keterangan di sini. Oke, ini biarkan dulu Bapak Ibu. Kita ambil entry keterangan. Jadi dari belakangnya nama sampai sama dengan lagi. Ini Ctrl X ya Bapak Ibu. Ini bukan keterangan, tapi NISN ya Bapak Ibu. Ini saya pisahkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak pusing nih ya. Mudah-mudahan paham lah. Ini saya besarkan. Oke, nah, supaya lebih mahir saya buat seperti ini. Nah, lebih enak lihat ya Bapak Ibu. Oke, nah ini kan, nah jadi ini entry ini Bapak Ibu, jadi kode ini khusus untuk entry NISN. Nah, jadi kita beri tanda dan lagi, kemudian kita geser, kita arahkan ke B2 ya Bapak Ibu, ini B2. Nah, seperti ini, kemudian dan lagi, kemudian kita cari kode tangan ya Bapak Ibu. Jadi harus sabar memang. Nah, ini kita ambil kode keterangannya. Nah, ini dari ini sampai sama dengan ini adalah kode keterangan. Saya Ctrl X. Dan kita sambung lagi di sini Bapak Ibu. Nah, oke ya. Kita dan atau bisa langsung ketik hadir ya Bapak Ibu di sini boleh. Jadi hadir langsung, atau kalau enggak karena kita sudah nulis hadir, ya kita dan di sini kita gabung dengan hadir C2 ya Bapak Ibu. C2, kemudian dan lagi, dan yang terakhir adalah ini untuk entry kode nomor ya Bapak Ibu. Nah, kita cari nomor WA. Oke, nah klik 2 kali, kita ambil entry di sini. Nah, ini entry kodenya ya. Copy, salin di sini ya Bapak Ibu. Nah, oke, sama dengan kemudian dan digabung gitu ya. Ini membuat string panjang banget. D2 nomor WA ya. Nah, oke Bapak Ibu. Ya, ini rampung ya Bapak Ibu. Tuh. Jadi saya rapikan. Kita sekian detik buat untuk sekian siswa. Nah, oke ya Bapak Ibu. Jadi linknya udah jadi di sini. Ini saya hapus saja. Kita akan coba Bapak Ibu, coba klik 2 kali. Kita Ctrl T ini, kemudian tab, enter. Maka apa yang akan terjadi? Oke, siswa nomor 1 bisa.
Kemudian siswa nomor 2 Bapak Ibu ya. Nah, ini berhasil direkam gitu ya. Ini berarti proses yang ini tadi intinya kita mengganti link otomatis itu dengan nama setiap siswa di database kita gitu ya Pak? Betul, betul. Jadi setiap anak jadi punya link yang unik gitu ya? Betul, punya satu link unik, artinya punya akses sendiri gitu, Bapak Ibu ya. Nah, Ya. oke ya Bapak Ibu. Nah sekarang ini sudah 2 siswa ya Bapak Ibu. Coba deh 3 siswa gitu ya. Nah, oke udah 3 siswa Bapak Ibu, jadi sekitar 4 tadi. Nah ini udah 4 kali ya. Tuh, jadi data udah masuk ya Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu, sebenarnya dengan mengubah menjadi QR code, maka sebenarnya presensi QR code itu sudah selesai gitu. Nah, cuman security-nya itu menjadi tidak terbatas karena ketika di-scan dengan aplikasi yang lain gitu, ini juga bisa diakses gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang tugas kita adalah gimana caranya buat QR code fungsinya untuk absen, tetapi di-scan dengan aplikasi yang lain itu menjadi tidak absen gitu. Bisa nggak Bapak Ibu? Wah, gimana Pusing itu? ya. Nah, ya jadi jadi itu ya Bapak Ibu, intinya itu. Nah, oke, kalau begitu saya punya gambaran seperti ini Bapak Ibu. Agar ini tidak bisa diabsen atau ketika di-scan dengan aplikasi lain tidak langsung submit, maka ya kita harus penggal Bapak Ibu. Jadi link yang utuh ini panjangnya sekian, ya kita harus bagi 2. Itu misalkan ya. Kalau bagi 2, satunya jadi QR, satunya jadi teks biasa. Ketika QR ini di-scan, berubah jadi teks, gabung lagi gitu Bapak Ibu ya. Nah, sudah bisa nggak berlogika seperti itu Bapak Ibu? Belum ya? Atau jangan-jangan pusing nih Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi gini Bapak Ibu, logikanya tuh gini. Ketika link ini saya jadikan QR code, kemudian saya scan gitu, maka ini sangat mudah meskipun tanpa aplikasi yang kita buat nantinya, pakai aplikasi lain kan bisa, Pak. Oh, Tinggal scan nanti anak-anak jadi ya. bisa titip absen gitu ya? Jadi tinggal scan nanti, udah tuh ada linknya, tinggal diklik lah linknya gitu ya. Nah itu kan, wah bisa diakses dari mana itu ya, mana-mana bisa. Nah sekarang tugas kita supaya link ini tidak bisa diakses gitu ya dengan aplikasi lain, khusus untuk aplikasi yang kita akan buat, maka ini harus kita penggal Bapak Ibu, ya harus kita pisah. Jadi kalau di-scan ya bunyinya cuma bagian depan aja, wah mana nih, oh, error nih, saya klik nggak bisa nih, nah gitu. Nah sehingga ya Bapak Ibu, sehingga yang perlu saya buat untuk QR kodenya itu, nah saya akan mengambil QR bagian yang sama Bapak Ibu. Nah ya, bagian yang sama itu yang mana Pak? Bagian yang sama itu yang bagian depan ini, coba ya Bapak Ibu. HTTPS sampai respon USB sama dengan, ini seluruhnya ke bawah sama Bapak Ibu. Kalau ini yang kita jadikan QR code, maka fungsinya satu QR untuk semua siswa. Kalau satu QR untuk semua siswa, bayangannya, maka siswa diperbolehkan bawa HP ke kelas, kemudian absen dengan QR yang diberikan oleh guru, tinggal scan, selesai. Nah, sekarang dibalik, logikanya dibalik. Loh Pak, misalkan yang berbeda ini yang dijadikan QR. Kalau yang berbeda kita jadikan QR, maka yang berbeda ini bisa dijadikan kartu siswa. Nah, sehingga nanti setiap siswa punya QR code. Nah, tergantung nanti mau pilih yang mana. Oke ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya akan penggal ya Bapak Ibu. Jadi saya akan putuskan lagi di sini. Saya akan mengambil bagian yang sama dan bagian yang berbeda Bapak Ibu. Yang sama itu tadi
dari, nah ini ya, dari nama ya. Nah ini bagian sama. Kemudian ke bawah nanti, nah ini saya cut ya Bapak Ibu, saya Ctrl X. Nah ini bagian yang sama. Kemudian ini saya taruh di sini menjadi, nah inilah bagian yang berbeda. Nah ya, ya Bapak Ibu. Nah, sebentar. Oke, nah ini saya hapus ya Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat ya Bapak Ibu. Kalau ini saya kecilkan ya Bapak Ibu, maka sebenarnya ini adalah yang tadi saya ceritakan. Yang tadi link ini saya penggal gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu ya. Kalau dua ini digabungkan jadi satu teks, ya nanti kalau diklik ya maka bisa absen gitu. Oke ya Bapak Ibu. Nah, sekarang tergantung deh Bapak Ibu mau pakai yang mana. Mau pakai kartu siswa atau seperti anak kampus nih, cukup satu link, siswanya ngabsen pakai HP gitu. Nah, itu yang mana kira-kira ya Bapak Ibu. Oke Pak, karena mungkin terlalu banyak, masih terlalu banyak yang belum punya HP gitu, atau ada sekolah yang melarang bawa HP. Nah, maka di sini mungkin yang berbeda ini yang akan saya jadikan QR ya Bapak Ibu. Ini. Kalau yang sebelah ini sama. Nah, jadi saya buat QR code. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian di sini saya copy aja ininya. Saya juga nggak hafal Bapak Ibu. Nah ini, nah jadi saya menggunakan API Google ya Bapak Ibu. Jadi ada DPS, chart, Google API, SCOM, chart ini. Nah ini ukuran QR-nya. CHS ini bisa misalkan kita ukur 300 pixel gitu ya. Kalikan 300 pixel gini. Nah, kemudian encode URL. Nah, encode URL-nya ini maka kita arahkan ke sini Bapak Ibu ya. Kita arahkan ke mana yang akan kita jadikan QR. Misalkan yang F, jadi klik F2. Oke, kita tutup dan enter Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu. Nah ini jadi untuk seluruhnya. Jadi ini udah jadi link QR code ya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, ini saya klik satu linknya aja. Nah, ini maka udah jadi QR code. Ya, QR code ya. Nah sekarang ini kebutuhan untuk kartu siswa ya Bapak Ibu ya. Jadi kartu siswanya nanti bisa kita lengkapi dengan QR code. Nah sekarang kalau mau lihat QR kodenya, nah, maka yang ini sama dengan image, kemudian kita arahkan ke link ini. Nah, maka seluruhnya akan muncul tuh nanti ya Bapak Ibu. Oke, nah cakep ya Bapak Ibu, gimana nih? Nah jadi besok, nah pertemuan di hari kedua ini ya Bapak Ibu. Jadi gini besok intinya ya Bapak Ibu. Oh, sebentar. Nah intinya gini Bapak Ibu, karena yang berfungsi untuk absen itu dua link ini, kalau dua link ini digabung maka bisa absen kan gitu ya. Nah sementara untuk link dua ini saya sudah ubah menjadi QR code. Nah sehingga nanti pada proses aplikasi ya Bapak Ibu, scan QR code maka hasilnya gabung dengan link satu.
baru kirim. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi logikanya seperti itu. Jadi ini proses awal membangun database Bapak Ibu ya. Nah, menurut saya ini sudah cukup. Mungkin di pertemuan hari ini, jadi kita Bapak Ibu mencoba membuat link sehingga ubah linknya itu menjadi QR code. Jangan lupa linknya itu dipenggal Bapak Ibu ya, supaya tidak bisa diakses oleh orang lain. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu cuma scan QR code ini, maka yang muncul hanya string ini ya Bapak Ibu, hanya tulisan ini. Nah, sementara apa sih maknanya tulisan ini gitu, nggak bisa diakses juga gitu. Nah, seperti itu. Oke, Mas Ardi, jadi mungkin ini sekilas yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi pencerahan ya kepada Bapak Ibu. Berarti belum sampai pada tahap pemakaiannya ya Pak? Ini masih kita sampai belum. di generate. Ya. Jadi untuk tahap pemakaian nanti di tanggal 29 ya Bapak Ibu. Nah, jadi hadir lagi nih Bapak Ibu ya, supaya benar-benar akhir nih. Wah, ternyata gitu ya. Nah, ada sesi lanjutannya Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang ya, Bapak Ibu masih bertanya-tanya, nah ini nanti gimana pakainya itu akan dibahas di sesi berikutnya Bapak Ibu. Jadi ikuti terus sesi Indonesia Edu Webinar nanti lanjutannya. Terus sekarang ini ada beberapa pertanyaan untuk mengubah barcode. Tadi pakai API ya Pak Nova, API-nya QR code-nya Google. Udah ada fungsinya di spreadsheet. Nah, itu enaknya Bapak Ibu kalau pakai spreadsheet semua bisa diproses di Google Sheet ya. Mulai dari generate QR code-nya sampai bikin image-nya semua bisa diproses di Google Sheet. Terus konversi link-nya jadi QR code bisa di Google Sheet juga. Lalu nah ini ada yang testimoni. Nah, saya ingat kata Mutiara dari pembicara sebelumnya, teknologi ada untuk mempermudah pekerjaan kita, bukan untuk mempersulit pekerjaan. Belajar hal baru memang perlu waktu, tidak ada hal yang sia-sia. Nah, terima kasih Ibu Cynthia. Ya, Bapak Ibu, barangkali yang sampai menit ke 54 ini jadi pusing. Jangan pusing Bapak Ibu, memang ini pekerjaan yang harus dilakukan bersama-sama, berkolaborasi. Jadi kalau Bapak Ibu enggak terbiasa pakai Google Sheet, ini pasti akan bingung gitu. Karena ini tadi ngapain sih gitu. Ini fungsinya untuk apa gitu, pasti akan bingung. Nah, makanya untuk mempermudah nanti prosesnya Bapak Ibu misalnya pengen mengadaptasi cara ini untuk presensi atau bikin absensi kelas Bapak Ibu nanti di sesi berikutnya Bapak Ibu ngajak temen deh, guru TIK atau yang udah teman-teman yang udah terbiasa pakai Google Sheet, atau nanti diputar lagi Bapak Ibu tayangan ulangnya, diajak nonton bareng rekan-rekannya yang udah paham Google Sheet, nanti pasti akan Bapak Ibu akan lebih terbantu gitu, karena ini memang bukan untuk pemula ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini memang sesi yang untuk Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan Google Sheet, mengkombinasikan berbagai fungsi untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan fungsi yang pengen kita butuhkan gitu. Terus lagi nah ini untuk pemakaian akan dibahas di sesi besok gitu, jadi sesi minggu depan. Jadi Bapak Ibu ikuti terus sesi Indonesia Edu Webinar yang bersama Pak Noval. Oke, lalu yang lain, yang lain kayaknya belum ada ya. Mungkin ada yang ditanyakan nih Bapak Ibu ya. Kayaknya nunggu sesi berikutnya semua ini. Iya, harus ditonton berulang-ulang. Iya Ibu, ditonton berulang boleh, tapi juga sambil ajak temennya Ibu. Kalau memang Ibu pakai Google Sheet-nya biasanya nggak pakai fungsinya yang dipakai cuma yang sederhana, karena ini kita pakai fungsinya udah agak kompleks. Nah, kita udah pakai beberapa trik gitu, jadi harus ngajak teman Bapak Ibu. Nah, di sini kita mulai belajar kolaborasi ini, karena kalau Bapak Ibu di awal udah pusing itu
jangan diteruskan Bapak Ibu, nanti malah nggak masuk nanti. Ya harus ajak teman, gitu. Nah ini ada yang testimoni nih Pak Noval, nambah pengetahuan baru, selama ini saya pakai QR Code untuk jurnal kelas. Wah ini ada yang pakai QR Code untuk jurnal kelas. Oke, terus nah ini Pak Aim tanya, nah ini Pak Noval punya channel sendiri nggak Pak Noval? Oke, Channel YouTube? jadi bisa diakses ya Bapak Ibu channel saya Guru Ngoding. Cari aja di Oh, YouTube itu Guru ya ada. Ngoding. Wah, oke. Sesi Indonesia WEDU webinar pada malam hari ini berkolaborasi dengan Guru Ngoding. Wah, iya. Bapak Ibu boleh di look up, dicari di YouTube Guru Ngoding. Nah, itu channelnya Pak Noval ya. Lalu yang lain, file yang digunakan untuk simulasi apakah bisa di-share, Pak? Itu datanya data dummy ya, Pak Noval. Data tipu-tipu ya. Iya, data dummy Pak. Jadi bukan Ah, data beneran. oh iya, Nah, itu data oke, tipu-tipu. bisa saya share kok. Jadi nanti mungkin Oh, saya kirim ke siapa nih ya? Mas Ardi itu gimana? oke, boleh di private chat aja, nanti ditambahkan di deskripsi video. Oke, siap. Oke, lalu sudah ya kayaknya. Oke. Ya, oke. Bapak Ibu, ini pasti penasaran nih. Tadi yang awalnya di awal sesi kita cuma 50 orang, sekarang jadi 104 orang. Ya, kita masih punya sesi lanjutan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang masih bertanya-tanya loh, ini nanti pakainya gimana? Kita akan jawab di sesi besok, di sesi minggu depan. Masih bersama Pak Noval. Jadi diajak Bapak Ibu besok, diajak lagi teman-temannya, Bapak Ibu guru pendamping PPIK atau terbiasa pakai Google Sheet, diajak nonton bareng, atau sesi yang sore hari ini diajak nonton ulang gitu, supaya Bapak Ibu bisa terbantu kalau nanti mau mengaplikasikan cara ini di kelas atau di sekolah Bapak Ibu. Nah, saya ingatkan lagi Bapak Ibu, besok kita ada sesi Indonesia Edu Webinar, praktik baik Merdeka Belajar bersama kuisis. Nah, kita masih punya banyak sekali sesi kuisis. Nah, besok malam di jam yang sama 18.45 bersama Ibu Diah Anggoro Ratri dari SDIT Bait Azikia Islamic School Tangerang Selatan, dan juga Ibu Erna Puspita dari SMA 2 Tangerang Selatan. Dan saya ingatkan lagi Bapak Ibu bisa mendapatkan satu sertifikat partisipasi untuk 48 jam seri webinar belajar IT untuk periode 24 Januari sampai 24 Desember 2024. Caranya, Bapak Ibu langsung masuk aja ke bit.ly/hadir webinar belajar 48. Nanti silakan isi dengan nama dan email yang konsisten. Nanti di akhir periode sertifikatnya akan dikirim ke email Bapak Ibu. Saya juga ngajak Bapak Ibu untuk memanfaatkan modul yang sudah kami sediakan, terutama untuk Chromebook ya Bapak Ibu yang sekolahnya dapat Chromebook, jangan sampai tersimpan rapi di lemari. Ayo dibuka, dipakai untuk pembelajaran. Saya juga ngajak Bapak Ibu untuk join di komunitas kita di grup pendidik abad 21 atau grup belajar di mana saja. Dan secara khusus buat Bapak Ibu yang sekolahnya dapat Chromebook, sudah memanfaatkan Chromebook, sudah menggunakan Chromebook untuk pembelajaran sehari-hari, nah saya ngajak Bapak Ibu untuk berbagi di sesi Indonesia Webinar seperti Pak Noval sore hari ini. Nah, nanti silakan Bapak Ibu langsung daftar di bit.ly/IEW Chromebook. Nah, nanti kami akan mengagendakan sesi Indonesia Webinar untuk Bapak Ibu. Dan buat Bapak Ibu yang butuh teman untuk tanya-tanya, curhat, curcol seputar Chromebook, silakan join di grup Facebook kami di bit.ly/sekolah CB. Nah, di situ sudah ada Bapak Ibu dan teman-teman yang lain yang sudah lebih dulu menggunakan Chromebook. Nah, nanti dan kalau Bapak Ibu join di situ nanti pasti pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, pasti ada Bapak Ibu yang lain yang akan dengan senang hati membantu Bapak Ibu. Sesi yang sudah lewat, Bapak Ibu bisa dilihat lagi di channel YouTube Revo Indonesia. Jadi jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe biar kami bisa memberikan konten yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semua.
Demikian Bapak Ibu, sesi Indonesia Edu webinar kita pada malam hari ini. Saya Ardi. Dan saya Noval Abdillah, Bapak Ibu. Terima kasih atas antusiasme dan semangat Bapak Ibu pada malam hari ini. Sampai jumpa di sesi Indonesia Edu webinar berikutnya. Selamat malam. Dadah. Selamat malam. Terima kasih Mas Ardi.